Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Murid-murid kelas 7 SMP Islam Al Azhar 4 Kemandoran yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita dalam pendidikan Al-Quran. Sekalipun pembelajaran kali ini kita lakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Baik murid-murid yang Bapak banggakan, sebelumnya kita telah mempelajari tentang sifat-sifat huruf yang memiliki lawan, yang jumlahnya ada 10 sifat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab baru, yaitu sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada berapa sifat? Ada 7 sifat. Terdapat 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah sofir. Artinya adalah desis. Huruf apa saja yang memiliki sifat sofir atau sifat desis ini? Ada 3 huruf. Yang pertama sod, yang kedua zai, yang ketiga sin. Sod, zai, dan sin. Kemudian sifat selanjutnya adalah qalqalah, yang artinya adalah memantul. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat qalqalah atau memantul adalah ba, jim, dal, to, dan qaf. Kalau ingin mudah kita hafal, diingat saja baju di toko. Apa? Baju di toko. Nah, huruf-huruf inilah yang memiliki sifat memantul. Untuk selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu adalah lin. Lin artinya adalah lunak atau lembut. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat lin atau lembut ada 2 sifat. Yang pertama adalah waw sukun, yang kedua adalah ya sukun. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat inhiraf. Inhiraf artinya adalah menyimpang. Huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sifat inhiraf ada 2 huruf. Yang pertama lam, yang kedua ra. Sifat selanjutnya, sifat yang kelima adalah takrir atau bergetar. Hurufnya adalah ra. Hurufnya adalah ra. Selanjutnya, sifat yang keenam adalah tafasyi. Tafasyi yang artinya adalah menyebar. Huruf hijaiyah yang memiliki sifat tafasyi ini hanya ada 1 huruf, yaitu shin. Shin. Dan yang terakhir, sifat yang ketujuh adalah istitalah. Apa? Istitalah. Artinya adalah memanjang. Hurufnya juga hanya 1, yaitu dad. Jadi huruf hijaiyah yang memiliki sifat istitalah adalah dad. Untuk pembahasan lebih rincinya, Bapak akan menuliskan penjelasan di papan tulis. Oke, sekarang kita membahas sifat yang pertama, yaitu sofir. Apa itu sofir? Sofir artinya adalah desis, ya. Kenapa desis ini terjadi? Desis yang muncul karena suara melewati jalur yang sempit, ya. Tadi kita sudah sedikit membahas bahwasanya huruf-huruf sofir itu ada 3, yaitu sod, zai, dan sin. Coba kita praktekkan. Kita mengucapkan huruf so, si, su, as, is, us. Nah, ketika kita mengucapkan huruf so, ya, mulut kita kan gigi kita agak tertutup, ya. So. Nah, di situ
suara kita seperti tertahan, jadi tidak semuanya keluar. Ya, suara kita seperti tertahan sehingga muncul desis di situ. Suara kita agak sedikit tertutup ya. So, as, is. Desisnya mana Pak? Desisnya itu nih. As, is, so. Ya. Begitu juga di huruf zai. Za, zi, zu. Itu desisnya. Az, iz, uz. Kemudian di huruf sin. As, is, us. Ya. Suara tambahan yang menyerupai suara burung. Sofir kalau dalam bahasa itu juga bisa diartikan seperti suara tambahan yang menyerupai suara burung. As, is, az, z. Nah, seperti itu. Walaupun ada sedikit yang berbeda dengan pengertian yang di buku, sengaja Bapak berikan pengertian yang lebih singkat di sini agar kalian bisa memahaminya lebih mudah. Untuk selanjutnya nanti bisa kalian rujuk kembali ke dalam buku yang sudah kalian pegang. Oke, kita beralih ke sifat selanjutnya. Oke, untuk sifat yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah artinya suara memantul atau mengucapkan huruf dengan memantul ketika sukun atau waqaf. Ya. Jadi ketika huruf itu sukun atau waqaf itu berhenti. Ya, jangan lupa waqaf itu berhenti. Ketika huruf itu sukun atau kita berhenti di situ di huruf yang qalqalah, maka sifatnya adalah memantul. Hurufnya apa saja? Hurufnya ba, jim, dal, to, dan qaf. Ya. Kalau kita singkat apa? Baju di toko. Ya. Baju di toko. Nah, qalqalah ini memiliki dua tingkatan. Qalqalah memiliki dua tingkatan. Ada sugro, ada kubro. Sugro itu artinya kecil, kubro itu artinya besar. Sugro, kapan terjadinya qalqalah sugro? Terjadi di tengah kata atau di tengah kalimat. Jadi seandainya ada huruf qalqalah yang sukun dan adanya di tengah kata atau di tengah kalimat, maka itu namanya qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro, Pak? Karena sifat pantulannya itu tidak lebih jelas atau lebih kecil dibanding nanti qalqalah kubro. Contohnya apa? Contohnya yaqtul. Yaqtul. Karena huruf qaf ini dia terjadi di tengah-tengah kata. Contoh kedua misalnya abwab. Abwab. Ab terjadi di tengah-tengah kata. Kemudian yang kedua adalah kubro. Kubro secara bahasa artinya adalah besar. Kenapa dinamakan besar? Karena sifat qalqalahnya, sifat pantulannya itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang sugro. Kapan terjadi qalqalah kubro? Terjadi ketika kita waqaf atau ketika kita berhenti di huruf qalqalah tersebut. Biasanya di akhir ayat atau ketika ada tanda waqaf atau ketika kita berhenti di situ karena nafas kita tidak kuat. Contohnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Birabbil falaq. Lihat. Ya. Ketika kita berhenti di sini, ya, ini terjadi qalqalah kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Bisa juga qul huwallahu ahad. Ya, itu penjelasan untuk sifat yang kedua ini qalqalah. Untuk selanjutnya kita membahas sifat yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu lin, yang artinya lembut atau lunak. Kenapa disebut lin, lembut atau lunak? Karena ketika kita mengucapkan huruf ini, itu mulut kita, lidah kita atau perangkat bicara kita itu tidak terbebani. Jadi mengucapkannya dengan lembut dan lunak. Hurufnya ada dua, yaitu waw sukun dan ya sukun. Sebagai contoh, khaufun.
khaufun. Ketika kita mengucapkan khauf, itu dengan lembut dan dengan lunak tanpa kita harus membebani perangkat bicara kita. Khaufun. Contoh yang kedua adalah ya sukun. Quraisyun. Quraisyun. Kita juga mengucapkannya dengan lembut dan dengan mudah. Oke, itu penjelasan untuk sifat ketiga. Sekarang kita berlanjut ke sifat keempat. Selanjutnya sifat keempat adalah inhiraf, yang secara bahasa artinya adalah menyimpang atau condong. Mengucapkan huruf dengan condong atau menyimpang dari makhraj aslinya sehingga menyentuh makhraj huruf lain. Hurufnya adalah lam dan ro. Maksudnya apa, Pak? Kok condong atau menyimpang dari makhraj aslinya sehingga menyentuh makhraj huruf lain? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya makhraj huruf lam dan ro itu adalah di ujung lidah. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama di semester 1. Nah, ketika kita mengucapkan huruf la dan huruf ro, yang mana huruf lam, ro itu di tepi di ujung lidah itu ada 3 huruf. Huruf-huruf yang makhrajnya di ujung lidah itu ada 3. Paling belakang adalah ro, kemudian agak maju sedikit adalah la, kemudian na. Ro, kemudian na, baru la. Ya. Nah, ketika mengucapkan huruf ro, terkadang itu lidah tidak menetap di makhrajnya, tapi kadang dia agak maju sedikit sehingga menyentuh makhraj huruf na, atau kadang juga menyentuh huruf la. Begitu juga ketika mengucapkan huruf la, terkadang itu lidah kita tidak menetap di makhrajnya, tapi agak belakang sedikit atau agak maju sedikit sehingga menyentuh makhraj huruf lain. Kemudian ketika mengucapkan huruf la dan ro, suara tidak keluar secara sempurna karena terhalang lidah. Coba kita ucapkan al, il, ul, er, ir, ur. Nah, itu lidah kita itu menutup jalan keluar, ya, menutup mulut dan menutup jalan keluar sehingga suara kita tidak keluar secara sempurna. Ya, itu penjelasan singkat terkait sifat keempat. Selanjutnya kita beralih ke sifat kelima. Selanjutnya sifat yang kelima, takrir. Takrir artinya adalah bergetar, yaitu mengucapkan huruf dengan ujung lidah bergetar. Hurufnya hanya satu, yaitu ro. Contohnya adalah Rabbuhum. Oke, Bapak kira ini sifatnya mudah dipahami ya, karena hanya huruf ro. Selanjutnya adalah sifat ke-6, tafasyi. Tafasyi artinya adalah menyebar. Apa yang menyebar, Pak? Coba kita lihat. Mengucapkan huruf dengan hembusan angin atau nafas yang merata atau tersebar di dalam mulut. Hurufnya adalah shin. Contohnya wasyamsi. Jadi ketika kita mengucapkan wasyad, nafas dan angin itu berkumpul dulu di mulut, berkumpul dan menyebar ke seluruh arah di dalam mulut. Ya, itulah penjelasan di sifat kelima dan sifat keenam. Kita beralih ke sifat yang terakhir, sifat yang ketujuh. Oke, selanjutnya sifat yang ketujuh, sifat yang terakhir, yaitu istitalah. Istitalah artinya adalah memanjang. Apa maksudnya memanjang? Yaitu kita memanjangkan lidah. Lidah memanjang hingga menyentuh gigi geraham atas bagian dalam. Ya. Kemudian tanpa membulatkan bibir. Hurufnya apa? Hurufnya adalah bo. Hurufnya adalah bo. Jadi ketika kita mengucapkan huruf bo, lidah kita memanjang dan hingga menyentuh gigi geraham bagian atas, baik sisi kanan dan sisi kiri kedua-duanya, maupun hanya sisi kanan saja maupun sisi kiri saja. Jadi terserah kita bagaimana kita nyamannya, bagaimana kita bisanya. Kalau kita bisa menyentuh
kedua gigi geraham kanan dan kiri silahkan. Kalau hanya bisa gigi yang sebelah kanan saja boleh, kalau hanya bisa yang kiri saja juga boleh. Dan tanpa membulatkan bibir. Jadi contohnya walau bolin bo bo. Jadi tanpa membulatkan bibir. Walau bo ya, itu kurang tepat ya. Jadi tanpa membulatkan bibir. Wadduha, kecuali berharokat dhammah. Kalau berharokat dhammah karena mengikuti harokat jadi boleh dibulatkan. Wadduha. Ya, itulah penjelasan tentang istitalah. Ya, itulah penjelasan singkat terkait sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, yang jumlahnya ada 7. Dalam video kali ini sengaja Bapak memberikan serta memaparkan dengan singkat, padat agar mudah dipahami. Untuk selanjutnya kalian bisa merujuk kembali ke buku kalian masing-masing. Di sana sudah dijelaskan dengan sangat rinci dan Bapak juga sudah menyediakan tugas ya, berupa soal-soal latihan yang nanti bisa kalian kerjakan dan kirimkan via Schoology atau via Google Classroom. Terima kasih. Inilah yang dapat kita pelajari bersama. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kesehatan, sehat walafiat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.